Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika dengan 11 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik tegangan tinggi. Sebelum masuk ke bagian yang lebih spesifik, teknik tegangan tinggi ini merupakan suatu tegangan yang diamati oleh teknisi atau engineer, di mana harus melakukan pengujian apakah tegangan ini dapat bertahan pada suatu pengantar atau tidak. Maka dari itu biasanya digunakan isolator. Isolator ini merupakan bahan yang digunakan atau dipakai untuk mengisolasi suatu benda tertentu dari nilai besaran listrik. Nah, jenis isolator di sini terdapat 3. Yang pertama isolator udara, cair, dan padat. Isolator udara ini menggunakan udara sebagai isolasinya. Untuk isolator cair biasanya digunakan minyak untuk mengisolasi suatu pengantarnya. Dan yang terakhir ada isolator padat yang merupakan yang biasa dipakai itu berjenis polimer, kaca, dan keramik. Nah, ini untuk pengantar tegangan tinggi, pengujian menggunakan tegangan tinggi harus bolak-balik frekuensi rendah diperlukan untuk menyelidiki apakah peralatan listrik yang terpasang pada jaring tegangan tinggi dapat menahan tegangan yang melebihi tegangan operasinya untuk waktu yang terbatas. Peralatan yang digunakan biasa untuk membangkitkan tegangan tinggi harus bolak-balik biasanya menggunakan trafo uji untuk menaikkan tegangan. Nah, untuk isolasi udara ini sendiri merupakan isolasi yang memakai udara alami untuk mengisolasikan suatu pengantar agar tidak terjadi sparkover. Sparkover ini merupakan percikan api yang ada pada suatu pengantar ketika adanya tegangan tinggi. Nah, di sini ada rangkaian pengujian isolasi udara. Terdapat CU di situ yang terhubung sama trafo. CU ini merupakan pengaturan kontrol unit untuk berapa sih tegangan yang diinginkan untuk membangkitkan tegangan. Kemudian akan menginduksi ke sekundernya. Sekunder itu nanti akan output dari trafonya tersebut, biasanya ratednya itu sampai kilovolt. Daringnya 220 volt jadi kilovolt. Terus kemudian terhubung lagi ke CLR atau current limit resistor. Di situ current limit resistor tersebut sebagai hambatan voltasinya. Nah, kemudian ada percabangan lagi, ada RCD dan SB dan SI. Nah, di situ tuh sebagai elektrodanya. Elektroda di sini menggunakan bahan bola tembaga, di mana ketika dalam pengujian suatu mengantar bola satu dan bola yang kedua itu ketika tegangan berapa sih terdapat sparkover gitu. Nah, kemudian di sini yang RCD ini merupakan resistor kapasitor divider. Di situ berfungsi untuk membaca juga dengan HVD-nya. HVD itu membaca tegangan keluarannya. Setelah ada CLR dan pengujian dengan elektroda bola. Kemudian masuk ke isolasi cair. Isolasi cair ini merupakan yang ada pada peralatan tegangan tinggi digunakan untuk memisahkan 2 atau lebih pengantar listrik yang bertegangan sehingga antara pengantar tersebut tidak terjadi lompatan listrik atau percikan. Nah, isolasi cair ini keunggulannya itu salah satunya mempunyai kerapatan 1000 kali lebih dari isolasi udara atau isolasi gas. Tapi kekurangannya itu dapat terkontaminasi oleh seperti cairan dan cairan lain seperti air dengan kontaminasi padat. Kemudian untuk jenis-jenis isolasi cair ini terdapat 3. Yang pertama organik, minyak mineral, dan minyak sintetis. Minyak organik ini biasanya dari hewani seperti contohnya minyak nabati. Untuk minyak mineral biasanya menggunakan pada minyak bumi. Untuk minyak sintetis biasanya digunakan jenis ester. Nah, untuk kegagalan isolasi ini kenapa sih? Yang disebabkan karena apa? Adanya kegagalan isolasi. Yang pertama, isolasi tersebut sudah lama dipakai. Yang kedua, berkurangnya kekuatan dielektriknya.
Dan yang terakhir, karena isolasi tersebut dikenakan tegangan lebih. Jadi isolator tersebut mungkin ketahanannya sudah tidak untuk menahan suatu uh, tegangan yang lebih tinggi gitu. Makanya terjadi kegagalan isolasi. Nah, masuk kita ke isolator padat. Isolator padat sini fungsinya yang pertama ada memisah antar konduktor untuk menghubungkan mekanisme yang disebabkan oleh penghantar dan gaya tarik penghantar, dan yang terakhir menjaga agar jarak antar penghantar tetap tidak berubah. Nah, isolator padat sini uh, terbagi lagi, ada ada tiga biasanya tipenya: isolator piring, isolator tipe pos, dan isolator long root. Nah, ini mungkin contohnya dari isolator piring dan long root. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.